Al-Quranul Karim Surat Al-Anbiya 85-86 menyatakan, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang saleh." Terdapat dua pendapat, bahwa sosok Siddhartha Gautama atau Sang Buddha, merupakan seorang nabi. Pendapat pertama menyatakan, bahwa Siddhartha Gautama adalah sosok Nabi Idris. Adapun pendapat kedua, Sang Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli. Nah, mari kita simak lainnya, mana pendapat yang terkuat. Dalam kitab Mahasin Al-Takwil fi Al-Quran Al-Karim, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menafsirkan surat Atin ayat 1-3, menuai banyak kontroversi. Pemikiran tersebut, terkait penafsirannya yang dihubungkannya dengan kenabian Siddhartha Gautama. Tokoh yang dianggap suci oleh umat Buddha, disinyalir sebagai salah seorang nabi di antara banyak nabi yang tidak disebutkan nama aslinya secara detail dalam Al-Quran. Mengingat, dalam surat An-Nisa ayat 164 dikatakan bahwa, ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Beberapa pendapat ulama kontemporer yang dikutipnya, mengindikasikan adanya simbolisasi agama Buddha dalam kata Atin. Sebagian di antara mereka mengatakan, bahwa pohon tin yang dikenai sumpah Allah, adalah perlambang bagi pemimpin agama Buddha bernama Siddhartha Gautama, atau Sakyamuni. Pendapat yang menyatakan Nabi Idris adalah Buddha, memiliki alasan tersendiri. Seorang bikhu, harus memakai jubas yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Ini adalah peraturan kebikhuan, yang harus ditaati oleh semua bikhu. Hal ini menjadi dasar, bahwa Siddhartha, telah merancang sendiri busana kebikhuan yang akan digunakannya nanti di pertapaannya. Kisah Anuruddha Thera Dhamma menjelaskan, bahwa menjahit, memang merupakan salah satu keahlian para bikhu. Dalam kitab Mustadrok Al-Hakim, Nabi Idris dipercayai sebagai seorang penjahit. Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Idris, bermakna bunga teratai, dan lahir di Kapila Vastu, yang dalam bahasa Arab disebut Dzulkifli. Siddhartha Gautama, adalah seorang pangeran putra dari Raja Sudodana, yang pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai. Yaitu kolam bunga teratai berwarna biru, yang disebut Upala, kolam bunga teratai berwarna merah, yang disebut Paduma, dan kolam bunga teratai berwarna putih, yang disebut Pundarika. Ditambah lagi, dengan Sang Buddha yang menemui kesempurnaan menuju parinirwana, sama persis dengan apa yang dialami oleh Nabi Idris. Yakni mencapai jannahnya Allah tanpa melalui kematian terlebih dahulu. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Channa. Tekadnya yang sudah bulat untuk melakukan pelepasan agung, dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Jadi, tepat pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang nabi, sebagaimana lazimnya nabi-nabi lainnya dalam agama Islam. Selanjutnya, menurut Abul Kalam Azad, seorang sejarawan Urdu Sang Buddha, Buddha Sakyamuni yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha, tidak lain adalah Nabi Dzulkifli. Sang Buddha diketahui lahir di Kapila Vastu, yang dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari Kif. Sedangkan Kif itu sendiri, merupakan nama Arab untuk Kapila, singkatan dari Kapila Vastu. Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad ke-20 mengatakan dalam bukunya, Buddha yang Agung, riwayat dan ajarannya menjelaskan, bahwa Buddha adalah Nabi Dzulkifl, yang berarti ia adalah Nabi yang berasal dari Kif. Untuk bisa memahaminya dengan sempurna, kita tarik mundur dulu mengenai ajaran dalam Buddha. Dalam ajaran agama Buddha yang muncul pada abad ke-4 sebelum Masehi ini, tidak ada yang pantas disebut dengan Tuhan, atau sebagai Yang Maha. Hal ini karena, tidak ditemukan ajaran tentang Tuhan atau tokoh yang dipertuhankan bahkan dalam kitab-kitabnya. Tujuan hidup bukanlah untuk kembali kepada asalnya, yaitu Tuhan, melainkan untuk masuk ke dalam nirwana,
pemadaman, suatu suasana yang tanpa kemauan, tanpa perasaan, tanpa keinginan dan kesadaran, sehingga seseorang tidak lagi terbakar oleh nafsunya. Secara teori, Buddha Gautama tidak mengakui adanya tokoh yang dipertuhan. Namun secara praktis, dapat dirumuskan meskipun masih samar dan kabur. Memang tidak ada sebutan Tuhan maupun tokoh yang dipertuhan, akan tetapi berdasarkan fakta, di dalam ajaran Buddha, manusia rindu akan kebebasannya dan mencari-cari akan apa yang tak dilihatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Buddhisme adalah suatu agama yang dengannya manusia berusaha mencari Tuhannya. Tuhan sukar ditemukan, dan tokoh yang dikaburkan menjadi sesuatu yang tak berpribadi, sehingga dalam konteks ini, tidak ada hubungan aku dan engkau, antara manusia dengan yang dipertuhan. Tidak ada gagasan tentang siapa pemberi hukum, yang ada adalah hukum itu sendiri, tata tertib atau karma, baik yang alamiah maupun yang moral. Meskipun ketidakadaan tokoh ini dianggap sebagai pemikiran yang negatif, namun bagi pemeluk agama ini, seruan kepada Buddha sudah lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan ini, meskipun status Tuhan tidak dianggap penting. Dalam kisahnya, Buddha Gautama meninggalkan istana saat usianya 29 tahun untuk mencari seseorang yang dapat membimbingnya. Namun, setelah berkelana tanpa jawaban yang pasti, Siddhartha memutuskan berhenti mencari guru, dan mendaulatkan hati dan pikirannya sendiri sebagai guru satu-satunya. Siddhartha kemudian mulai mencari cara sendiri untuk menemukan Buddha dalam dirinya. Dengan cara ini pula, ia menemukan hukum-hukum kebenaran yang menjadi tujuan disiplin diri yang ia jalani. Kisah pencarian ini memperlihatkan bahwa tokoh Siddhartha tidak menemukan sesuatu yang dicari melalui banyak guru yang dia temui, melainkan dia mendaulatkan diri sendiri sebagai sumber pengajaran. Hal itu tidak menjadi persoalan, karena yang ingin disampaikan bukanlah keselamatan dalam arti agama wahyu, melainkan suatu kebenaran universal yang dapat dicapai oleh manusia itu sendiri. Ada yang beda tapi tetap sama serunya. Kita masih bisa main? Dapat dicapai oleh manusia itu sendiri. Kisah ini mirip dengan Nabi Muhammad yang memilih menyendiri di Gua Hiro, saat tidak ada lagi jawaban yang tepat untuk dapat meredakan masyarakat jahiliyah. Padahal sebagai keturunan pembesar Mekah, bisa saja beliau membuat peraturan atau hukum hanya berdasarkan otoritas atas nama kakeknya. Dalam agama Buddha dikemukakan bahwa kehidupan Siddhartha sebagai pribadi tidaklah penting. Meski demikian, Buddha diakui sebagai sebuah gelar, suatu jabatan, atau seorang tokoh yang pernah menjelma pada seseorang. Menurut kepercayaan Buddhis sebelum tahap zaman sekarang ini, sudah ada tahap zaman-zaman yang tak terbilang banyaknya. Yang dimana, setiap zaman memiliki Buddhanya sendiri-sendiri. Dengan demikian, diyakini ada banyak Buddha, yakni orang yang mendapatkan pencerahan Budi. Lagi-lagi, kita bisa menemukan konsep ini dalam Al-Quran. Setiap umat mempunyai Rasul. Apabila Rasul mereka telah datang, diputuskanlah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak didolimi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, kemungkinan Buddha sebagai salah satu nabi. Sebagian ulama saat ini, menafsirkan firman Allah yang berbunyi Watin sebagai pohon Buddha, pendiri agama Buddhisme, yang telah mengalami banyak penyelewengan dari kebenaran aslinya. Penyelewengan ini terjadi, karena ajaran-ajaran Buddha sendiri belum dituliskan di masanya. Ajaran-ajarannya disampaikan secara lisan, sama seperti halnya periwayatan hadis-hadis Nabi prakodifikasi. Namun ketika pengikutnya sudah mulai membanyak, barulah ajaran-ajarannya dituliskan. Yang paling benar menurut kami, setelah mengecek pandangan ini dengan teliti, dan jika memang tafsir kami atas ayat ini bisa sahih, Buddha adalah seorang nabi yang asli. Nama aslinya ialah Sakyamuni atau Gautama. Sebelum menjadi nabi, pada mulanya ia pergi bersemedi di bawah pohon besar. Setelah itu turunlah wahyu, dan Allah mengutusnya sebagai Rasul. Lalu datanglah setan untuk menguji kenabiannya, namun tidak berhasil. Pohon tempat Buddha bersemedi itu sangat populer di kalangan penganut Buddha. Bagi mereka, pohon ini disebut sebagai pohon ara, pohon tin, atau pohon bodhi yang suci, atau dalam bahasa mereka disebut sebagai ajabala. Terdapat beberapa penafsiran selain Al-Qasimi, yang juga menafsirkan surah Atin ayat 1-3.
Mujahid dan Hasan mengatakan bahwa atin diartikan sebagai sesuatu yang dimakan, dan zaitun adalah sesuatu yang diperas. Sementara menurut Qatadah, atin diartikan sebagai gunung yang di atasnya terdapat kota Damaskus, sedangkan al-zaitun di atasnya ada Baitul Maqdis. Menurut Ibnu Abbas, atin adalah Masjid Nuh yang dibangun di atas judi, dan al-zaitun adalah Bait al-Maqdis. Sebagian ulama kontemporer menjelaskan bahwa atin yang dimaksud adalah sebuah pohon, yakni pohon Bodhi, tempat bersemedinya pendiri agama Buddha ketika sedang mencari wahyu, yang ajarannya di kemudian hari telah berubah dari hakikat aslinya. Menanggapi beberapa penafsiran tersebut, Al-Qasimi berpandangan bahwa pendapat yang paling kuat, apabila benar pendapat mengenai ayat ini, bahwa Buddha benar-benar seorang nabi, yang bernama asli Sakyamuni atau Gautama. Oleh karena itu, awal kebangkitannya adalah saat ia berteduh di bawah pohon tin yang besar, dan pada saat itulah turun wahyu kepadanya, lalu ia diutus menjadi seorang Rasul Allah. Setan berkali-kali mencoba memperdayakannya, namun tidak berhasil. Pohon besar itu menjadi pohon yang suci menurut kepercayaan penganut agama Buddha, yang mereka namai pula dengan sebutan Akcapala. Al-Qasimi juga mengatakan, bahwa dalam ayat-ayat atin ini, Allah menyebutkan 4 agama besar yang dianut manusia yang ditetapkan Allah sebagai pembimbing dan memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat. Allah menyebutkan Buddha dan Nasrani lebih awal untuk mengenalkan manusia kepada keutamaan dan kasih sayang. Sedangkan menyebutkan Yahudi dan Islam kemudian untuk menyatakan pendidikan secara tegas, serta keadilan. Begitulah Islam, dimulai dengan kelemah lembutan dan toleransi, baru kemudian dengan syariat yang keras dan hukuman-hukuman. Allah menggambarkan kedua agama kasih dengan buah-buahan, sedangkan menggambarkan agama keadilan dengan gunung dan kota yang memiliki banyak gunung. Melihat uraian ini, ada 2 hal yang perlu digarisbawahi, yakni bahwa penafsiran Al-Qasimi tentang Buddha bersumber pada ulama kontemporer yang ada pada saat itu. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan, bahwa dalam tafsirnya Mahasin Al-Takwil, Al-Qasimi menyatakan bahwa tin adalah nama pohon tempat pendiri agama Buddha. Pohon ini dinamai Bodhi, Ficus religiosa, atau pohon ara suci, yang terdapat di kota kecil Gaya, di daerah Bihar. Pendapat Quraish Shihab tersebut, senada dengan pendapat Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Hamka mengatakan, bahwa mufasir yang menafsirkan pohon tin dalam Al-Quran, adalah pohon Bodhi tempat Buddha bersemedi, besar kemungkinan belum mendalami benar-benar filsafat agama Buddha. Hal ini karena, pada dasarnya berdasarkan penelitian ahli, Buddha justru lebih banyak mengajarkan filsafat menghadapi hidup ini, dan tidak membicarakan tentang ketuhanan. Lalu pengikut Buddha yang datang belakangan, memuaskan hati mereka dengan menuhankan Buddha itu sendiri. Hamka menambahkan, ada ulama besar dari Arabia dan Sudan, Syekh Ahmad Surkati, pernah pula menyatakan pemikiran beliau, kemungkinan besar sekali bahwa yang dimaksud dengan seorang Rasul Allah yang tersebut namanya dalam Al-Quran Zulkifli, itulah Buddha. Dalam kisah Nabi Zulkifli diceritakan, raja di sebuah negeri yang sudah lanjut usia, ingin mengundurkan diri daripada menjadi pemerintah, tetapi beliau tidak mempunyai anak. Raja itu berkata di halayak ramai, "Wahai rakyatku, siapakah antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada waktu malam? Selain itu, sentiasa bersabar ketika menghadapi urusan, maka akan aku serahkan kerajaan ini kepadanya." Tiada seorang pun menyahut tawaran raja itu. Sekali lagi raja berkata, "Siapakah antara kamu yang sanggup berpuasa pada waktu siang dan beribadah pada malamnya serta sanggup bersabar?" Sejurus itu, Bashar dengan suara yang lantang menyatakan kesanggupannya. Dengan keberanian dan kesanggupan Bashar melaksanakan amanah itu, beliau diberi gelar Zulkifli. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui kalau Zulkifli bukanlah nama asli, melainkan sebuah gelar. Selanjutnya, Al-Qasimi dalam tafsirnya memberikan keterangan bahwa Zulkifli adalah Hezkiel dalam Alkitab. Namun pendapat ini ada perbedaan dengan Ibnu Katsir, dikarenakan perbedaan kisah dan konsepsi mengenai apa itu nabi. Kenabian dalam pandangan Al-Qasimi merupakan suatu bentuk pengetahuan, kecerdasan, dan ilmu yang paling agung yang khusus diajarkan oleh Allah untuk seseorang yang ditunjuk sebagai nabi.
Sedangkan, nabi adalah beberapa manusia yang dilebihkan atas sebagian makhluknya, serta memberitahukan kepada mereka perintah, kemudian mengutusnya kepada umat manusia. Tidak semua nabi diturunkan kitab, karena sesuai firman Allah hanya sebagian nabi. Risalah yang dibawa para nabi hanya satu, yaitu Tauhid. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kita, sekalian para nabi, adalah cabang-cabang dari suatu pangkal, yakni agama kita adalah satu. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, aku adalah paling utamanya manusia dalam pandangan Ibnu Maryam di dunia dan akhirat, dan para nabi itu bersaudara dalam satu pangkal. Ibu-ibu mereka berbeda, namun agama mereka satu. Terlepas dari kontroversi yang ada, dan terkesan menyamaratakan semua agama, tujuan besar Al-Qasimi tetap ditujukan pada tercapainya perdamaian, dan kesatuan umat manusia tanpa ada diskriminasi apapun. Nabi Muhammad dan Buddha Gautama, sama-sama berstatus pemimpin agama yang mengedepankan kemanusiaan, dan mengajarkan untuk memusnahkan segala macam ilusi yang menimbulkan perpecahan akibat ego manusia. Kedua tokoh ini sama-sama berusaha melawan kedoliman dan mengentaskan kesengsaraan umat, demi membentuk kehidupan yang lebih baik. Lalu, kesimpulannya apa Bang? Ya ndak tahu, jangan tanya saya. Tapi baiklah, akan saya simpulkan. Nabi Zulkifli dan Nabi Idris, sama-sama memiliki kisah hidup yang mirip dengan kisah hidup Sang Buddha, tetapi kisah hidup Sang Buddha Gautama lebih mendekati dengan kisah hidup Nabi Zulkifli. Walaupun demikian, Nabi Idris juga dapat dikaitkan dengan Sang Buddha, karena dalam suatu zaman ada begitu banyak Buddha. Dalam sejarah Islam, Nabi Zulkifli adalah antara nabi yang mempunyai cerita yang paling sedikit dibicarakan. Hal ini mungkin menjadi faktor kepada sebahagian ulama menyamakan watak Zulkifli dalam Al-Quran dengan Buddha, yang secara kebetulan banyak persamaan sekiranya disesuaikan. Yang menarik perhatian saya ialah, tentang surah Atin. Watini Wazzaitun. Waturisinina wahadzal baladil amin. Allah berfirman mengenai pokok atau buah tin, pokok atau buah zaitun, Bukit Sinai, dan kota Mekah. Mekah dikaitkan dengan Nabi Muhammad, Bukit Sinai dengan Nabi Musa, Zaitun dengan Nabi Isa. Lalu, siapa pula dikaitkan dengan buah atau pokok tin? Dikatakan dalam sejarah, bahwa Sang Buddha duduk di bawah pokok tin. Kalau merujuk pada istilah Islam, dia mendapat wahyu sewaktu duduk di bawah pokok tersebut. Namun bila merujuk pada pemahaman ajaran Buddhisme, dia mendapat ilham sewaktu samadhi atau meditasi di bawah pokok tersebut.